Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sajen zikir yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu sunnah salat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi para pemirsa sajian zikir yang dimuliakan Allah, semuanya memiliki surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30, dan ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang misalnya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak kalian semua dengan kerendahan hati untuk menekan tombol subscribe dan sukai video ini. Jika berkenan, kalian share ataupun bagikan. Dengan begitu kalian ikut serta dalam membangun channel ini, dalam menyebarkan kebaikan dunia akhirat. Dari Khutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat wan nakala basiqatil lahatal'un nadid, surat Qaf ayat 10, hadis riwayat Muslim nomor 457. Dalam riwayat tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau melanjutkan membaca surah Qaf sampai ayat 10, lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Mengapa Rasulullah SAW membaca surat Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh, dan apa keutamaannya? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari bangkit, hari hisab, surga dan neraka, pahala, dosa dan lain sebagainya. Dan supaya kita semua ingat pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan ada hari bangkit di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab akan semua amal-amalnya dan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang pernah dilakukan selama hidupnya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung kelak. Amin Allahumma amin. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Aku mendengar Nabi SAW pada salat subuh membaca Ija syamsu kuwirat, hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dalam Quran surat At-Takwir membahas mengenai peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi guncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidupnya. Dan keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh adalah insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan kekhusyukan dalam salat, bahwasanya kita semua akan jumpa kematian dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin mulai sekarang mari kita sama-sama usahakan untuk membaca dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh, dan usahakan juga pahami maknanya.
pahami dengan baik, insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur, dan sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sahabat sajian zikir yang dirahmati Allah, semoga iman dan Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.